Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ia Maulana, Riri Riyadul Jinan, Sofia, dan saya sendiri Hairun Nisa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah mikrobiologi yang berjudul Mycoplasma, Viroid, dan Prion. Berikut yang akan kami bahas yaitu ada pengertian mikoplasma, kemudian klasifikasi mikoplasma, sifat dan struktur mikoplasma, kemudian karakteristik mikoplasma, jenis-jenis mikoplasma, pengertian viroid dan prion, dan yang terakhir yaitu perbedaan mikoplasma, viroid, dan prion. Dan yang pertama yaitu pengertian mikoplasma. Mikoplasma adalah genus bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Kemudian, mikoplasma juga tidak terpengaruh oleh kebanyakan antibiotik biasanya seperti penisilin atau antibiotik beta-laktam yang lain yang umumnya menyerang sintesis dinding sel. Kemudian beberapa spesies genus ini merupakan patogen bagi manusia, di antaranya yaitu ada Mycoplasma pneumoniae yang merupakan penyebab utama pneumonia atipis dan gangguan respiratori lain. Dan yang kedua yaitu ada Mycoplasma genitalium yang diyakini terlibat dalam penyakit radang pelvis. Nah, di samping ini bisa kita lihat yang sebelah kiri yaitu gambar Mycoplasma pneumonia dan yang sebelah kanan yaitu Mycoplasma genitalium. Kemudian yaitu ada klasifikasi mikoplasma, di antaranya yaitu dalam taksonominya termasuk kelas Molicutes. Kemudian ordo Mycoplasmatales. Familinya tergolong dari 4 famili yaitu Spironoplasmataceae dalam golongan plants, kemudian Mycoplasmataceae dalam golongan humans dan animals. Yang ketiga yaitu Aceloplasmataceae dalam golongan breeds dan animals, dan yang terakhir yaitu Aneoroplasmataceae dalam golongan cattle dan breeds. Genusnya yaitu tercabang dari Mycoplasmataceae, humans, dan animals itu terbagi menjadi 2, yaitu ada Mycoplasma dan Ureaplasma. Spesies dari Mycoplasma tergolong ada Mycoplasma pneumoniae, kemudian ada Mycoplasma hominis, ada Mycoplasma genitalium, dan lain sebagainya. Kemudian dalam genus Ureaplasma terdapat spesies Ureaplasma urealyticum. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai karakteristik mikoplasma. Karakteristik yang paling mencolok dari mikoplasma ialah kurangnya dinding sel. Kemudian karakteristik umum, yang pertama, ukuran terkecil mikoplasma itu yaitu sekitar 125 sampai 150 nanometer. Kemudian yang kedua, mikoplasma ini sangat pleomorfik atau berbentuk antara bulat sampai bentuk filamen. Nah, yang ketiga ini mikoplasma sangat resisten terhadap penisilin. Yang keempat, dapat bereproduksi dalam media bebas sel. Nah, pada agar pusat keseluruhan koloni melekat di bawah permukaannya. Kemudian yang kelima, pertumbuhan dihambat oleh antibodi yang spesifik. Dan yang terakhir, mikoplasma mempunyai afinitas untuk membran sel mamalia. Berikut beberapa contoh jenis mikoplasma. Yang pertama yaitu Mycoplasma pneumoniae. Nah,
Mikoplasma ini ditandai dengan tidak adanya dinding sel peptidoglikan dan mengakibatkan resistensi terhadap banyak agen antibakteri. Kemudian yang kedua ada Mycoplasma homonis. Mycoplasma homonis telah dikaitkan dengan berbagai kondisi patologis, yang paling sering adalah infeksi alat kelamin pada wanita tetapi tidak pada pria. Kemudian yang ketiga ada Mycoplasma genitalium. Mycoplasma genitalium ini merupakan bakteri kecil yang menular secara seksual, patogen, dan hidup di sel-sel kulit saluran kemih dan genital pada manusia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Riri Riyadul Jinan. Dipersilahkan. Pengertian viroid dan prion. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid yang lebih kecil dari virus. Viroid hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Viroid juga biasanya menginfeksi makanan. Prion merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi tetapi mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion. Viroid. Pada tahun 1971, ahli patologi tumbuhan Otto Diener menemukan partikel RNA infektif yang lebih kecil daripada virus dan dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Ia menamakannya viroid. Viroid menginfeksi tanaman kentang, menyebabkan umbi kentang menggelendong atau spindle tuber disease. Selain itu, viroid juga dikenal menginfeksi Chrysanthemum atau sejenis tanaman bunga dan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Viroid juga menyebabkan kepucatan pada mentimun. Viroid mirip dengan virus, yaitu karena hanya mampu bereproduksi di dalam sel hidup sebagai partikel RNA. Akan tetapi, viroid berbeda dengan virus, di mana setiap partikel RNA berisi RNA tunggal yang spesifik. Sebagai tambahan, viroid tidak mempunyai kapsid ataupun dinding luar. Selanjutnya yaitu prion. Prion adalah bentuk nakal dari protein normal atau bisa disebut PRPC yang ditemukan di dalam sel. Protein prion jahat atau bisa disebut PRPSC ini yang mungkin disebabkan oleh mutasi genetik atau terjadi secara spontan dapat menular menstimulasi protein normal endogen lain menjadi salah lipatan membentuk plak yang bisa dilihat pada gambar kedua yang di atas, yaitu protein prion normal endogen PRPC diubah menjadi bentuk penyebab penyakit PRPSC ketika bertemu dengan bentuk varian protein ini. Saat ini, prion diketahui menyebabkan berbagai bentuk transmissible spongiform encephalopathy atau bisa disebut TSI pada manusia dan hewan. TSI sendiri adalah kelainan degeneratif langka yang mempengaruhi otak dan sistem saraf. Akumulasi protein jahat menyebabkan jaringan otak menjadi seperti spons, membentuk sel-sel otak dan membentuk lubang di jaringan, menyebabkan kerusakan otak, hilangnya koordinasi motorik, dan demensia. Individu yang terinfeksi mengalami gangguan mental dan menjadi tidak bisa bergerak atau berbicara. Yang terakhir yaitu perbedaan Mycoplasma, viroid, dan prion. Mycoplasma sendiri sebanding dengan chlamydia atau virus besar. Mycoplasma resisten terhadap thallium asetat yang dapat digunakan untuk menghambat bakteri. Mycoplasma juga resisten terhadap penisilin yang menyebabkan penyakit pada saluran kemih dan genital pada manusia. Sedangkan viroid yaitu partikel infektif hanya terdiri dari satu rantai RNA dan dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Viroid hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Sedangkan prion merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi tetapi mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion. Prion pembawa penyakit menular yang diketahui terdiri dari protein, menyebabkan penyakit berupa kerusakan pada otak. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.